Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Farhani beserta rekan saya Anissa Fauzia akan mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait hormon paratiroid, kalsitonin, dan obat-obat yang bekerja pada tulang. Kelompok 5 ini beranggotakan Anissa Fauziah, NPM 3, Apriza Yuswan, NPM 4, Marisah, NPM 11, Nursa Diah, NPM 13, Deviana Farhani, NPM 27, dan Fitri Aida, NPM 36. Adapun pokok pembahasan dari materi kali ini ada definisi, etiologi, simptom, patofisiologi, prevalensi, golongan obat, serta mekanisme kerja dan farmakodinamik, dan juga farmakologinya. Paratiroid merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon paratiroid atau PTH, yang mana di dalam kelenjar paratiroid ini terdapat suatu protease kalsium yang memutus hormon utuh menjadi potongan-potongan dan mekanisme bagi kalsium untuk membatasi produksi PTH yang mana melibatkan reseptor pendeteksi kalsium dan jika dirangsang oleh kalsium mengurangi produksi dan sekresi PTH. Adapun fungsi utama dari hormon paratiroid adalah mempertahankan kadar ion kalsium dan fosfat dalam darah untuk pembentukan tulang. Dan juga PTH ini mengurangi ekskresi kalsium tetapi meningkatkan ekskresi fosfor di ginjal. Letak dari kelenjar paratiroid ini terletak bilateral pada ujung atas dan bawah kelenjar tiroid. Adapun kalsitonin atau CT merupakan senyawa yang dapat mengurangi kalsium dan fosfor serum dengan menghambat resorpsi tulang dan merangsang sekresi kalsium dan juga fosfor serum ini melalui ginjal. Jikalau hormon paratiroid ini terganggu, maka dapat menyebabkan penyakit seperti hipoparatiroid dan juga hiperparatiroid. Salah satu gejala dari hipoparatiroid adalah kejang otot, yang mana hipoparatiroid ini disebabkan karena adanya defisiensi kalsium dan vitamin D, misalnya akibat gangguan absorpsi, serta dapat juga disebabkan karena kelenjar paratiroid yang tidak memproduksi hormon paratiroid yang dibutuhkan tubuh, dan juga dapat disebabkan karena kelainan genetik di mana target organnya tidak memberikan reaksi terhadap PTH. Lalu yang selanjutnya ada hiperparatiroid, yang mana salah satu gejala dari hiperparatiroid adalah kelainan pada tulang seperti rapuh dan mudah patah. Adapun penyebab dari hiperparatiroid yakni faktor kekurangan kalsium, faktor obat-obatan, merokok dan mengkonsumsi alkohol, faktor kurang gerak badan, dan juga dapat disebabkan karena faktor penyakit. Penyakit hiperparatiroid ini dikategorikan menjadi 3, yakni hiperparatiroid primer, sekunder, dan juga tersier. Yang pertama ada hiperparatiroid primer, yang merupakan penyakit yang agak umum dan jika menimbulkan gejala dapat menyebabkan hiperkalsemia signifikan dan sebaiknya diterapi secara bedah. Selanjutnya ada hiperparatiroid sekunder, yang mana terjadi saat ada kondisi medis lain yang membuat kadar kalsium menjadi rendah sehingga kelenjar paratiroid bekerja sangat aktif untuk menggantikan kalsium yang hilang. Contoh penyakitnya itu adalah gagal ginjal kronis, gangguan penyerapan makanan, atau kekurangan vitamin D. Serta yang ketiga itu ada hiperparatiroid tersier, yang mana pada kondisi ini penyebab dari hiperparatiroid sekunder yang telah diatasi, namun kelenjar paratiroidnya tetap menghasilkan hormon paratiroid secara berlebihan. Akibatnya, kadar kalsium dalam darah tetap tinggi. Adapun simptom atau gejala dari penyakit hiperparatiroid adalah yang pertama, penderita mudah mengalami patah tulang walau hanya karena benturan yang ringan. Yang kedua, nyeri punggung biasanya disebabkan oleh patah tulang belakang. Yang ketiga, postur badan membungkuk. Dan yang keempat, tinggi badan berkurang. Adapun gejala atau simptom dari hipoparatiroid adalah yang pertama, tetani berupa kram otot, kejang atau tremor. Yang kedua ada prestesia, yakni kesemutan atau terasa tertusuk pada lengan, tangan, dan kaki.
Lalu yang ketiga ada spasme laring, yakni kejang singkat dari pita suara yang sementara membuat sulit untuk berbicara atau bernapas. Yang keempat ada spasme otot, yakni kontraksi tiba-tiba secara tidak disengaja pada satu otot atau lebih. Kondisi ini bisa terjadi di berbagai otot tubuh, tetapi cenderung memengaruhi kaki, tangan, lengan, paha, perut, dan sekitar tulang rusuk. Lalu ada konvulsi, yakni patofisiologi untuk hiperparatiroid ini ada 4. Yang pertama, produksi hormon paratiroid yang berlebih disertai dengan gagal ginjal yang mana menyebabkan berbagai macam penyakit tulang. Penyakit tulang yang sering terjadi adalah osteitis fibrosa cystica, yang mana suatu penyakit meningkatnya resorpsi tulang karena peningkatan kadar hormon paratiroid. Penyakit tulang lainnya juga sering terjadi pada pasien, tapi tidak muncul secara langsung. Yang kedua ada kelebihan jumlah sekresi PTH menyebabkan hiperkalsemia yang langsung bisa menimbulkan efek pada reseptor di tulang, traktus intestinal, dan juga ginjal. Yang ketiga, secara fisiologis sekresi PTH ini dihambat dengan tingginya ion kalsium serum. Yang keempat, mekanisme ini tidak aktif pada keadaan adenoma atau hiperplasia kelenjar, di mana hipersekresi PTH berlangsung bersamaan dengan hiperkalsemia. Reabsorpsi kalsium dari tulang dan peningkatan absorpsi dari usus merupakan efek langsung dari peningkatan PTH. Selanjutnya ada patofisiologi dari hipoparatiroid. Patofisiologi dari hipoparatiroid ini ada 3. Yang pertama, pada hipoparatiroidisme terdapat gangguan dari metabolisme kalsium dan fosfat, yakni kalsium serum menurun bisa sampai 5 mgr. Yang kedua, pada yang postoperasi disebabkan tidak adekuatnya produksi hormon paratiroid karena pengangkatan kelenjar paratiroid pada saat operasi. Yang ketiga, pada pseudohipoparatiroidisme timbul gejala dan tanda hipoparatiroidisme tetapi kadar PTH dalam darah normal atau meningkat. Karena jaringan tidak merespon terhadap hormon, maka penyakit ini adalah penyakit. Selanjutnya ada prevalensi dari penyakit hipokalsemia dan juga hiperparatiroid primer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Algeria untuk kasus hipokalsemia pada tahun 2014, ditemukan ada sebanyak 70,55% ibu hamil mengalami hipokalsemia. Selain itu, hipokalsemia dini terjadi pada bayi dengan berat badan lahir rendah sebanyak 53,71% dan 79,09% bayi prematur mengalami hipokalsemia. Sedangkan untuk hiperparatiroid primer atau HPTP adalah salah satu gangguan endokrin yang paling banyak dijumpai dengan perkiraan prevalensi 0,1 sampai 0,5% di Amerika Serikat. Golongan obat dibagi menjadi 2, yaitu obat hormon yang mempengaruhi homeostatis mineral tulang dan obat non-hormon yang mempengaruhi homeostatis mineral tulang. Obat hormon yang dapat mempengaruhi homeostatis mineral tulang antara lain adalah kalsitonin. Mekanisme kerja dan efek farmakogenemik kalsitonin adalah efek hipokalsemik dan hipofosfatemik kalsitonin terutama terjadi akibat efek penghambatan langsung kalsitonin terhadap resorpsi tulang oleh sel-sel osteoklas dan osteosit. Terdapat bukti bahwa hormon ini kecuali menghambat resorpsi tulang juga dapat merangsang pembentukan tulang oleh osteoblas. Meskipun kalsitonin dapat mengurangi efek osteolisis hormon paratiroid, tetapi bukan merupakan antihormon paratiroid. Oleh karena itu, tidak menghambat aktivitas adenyl siklase oleh sel tulang maupun ambilan Ca ke tulang yang diinduksi oleh hormon paratiroid. Kerja kalsitonin tidak dihambat oleh inhibitor sintesis RNA maupun protein. Nampaknya, sebagian efek kalsitonin diperantarai oleh adanya peningkatan kadar AMP siklik di osteoblas. Pengaruh langsung kalsitonin pada ginjal berlainan pada berbagai spesies. Pada manusia, kalsitonin meningkatkan sekresi Ca, fosfat, dan Na. Karena juga hormon ini tidak mempengaruhi Ca di saluran cerna. Indikasi dari kalsitonin adalah menurunkan kalsium dan fosfat serum melalui efek pada tulang dan ginjal. Kalsitonin menghambat resorpsi tulang oleh osteoklas. Meskipun pembentukan tulang tidak terganggu pada pemberian kalsitonin pertama,
Seiring dengan berjalannya waktu, pembentukan jaring resorpsi tulang akan berkurang. Efek sampingnya, ruam kulit, mual, muntah, diare, flushing di daerah muka, dan malese. Umumnya, keluhan saluran cerna dan kulit ini berkurang walaupun terapi diteruskan. Kontraindikasinya, hipersensitivitas dan kekurangan kalsium atau hipokalsemia. Obat hormon yang dapat mempengaruhi homeostatis mineral tulang yang kedua adalah teriparatid. Mekanisme kerja dan efek farmakodinamiknya adalah hormon-hormon ini bekerja melalui reseptor mereka yang terhubung ke protein G. Teriparatid bekerja dengan meningkatkan massa dan kekuatan tulang yang merangsang pertukaran tulang. Indikasinya untuk mengobati kerapuhan tulang atau osteoporosis pada orang yang sangat beresiko mengalami patah tulang. Obat ini mirip dengan hormon alami dalam tubuh atau hormon paratiroid. Efek sampingnya, pusing ringan, rasa sakit, merah, memar, gatal-gatal, atau bengkak di tempat yang disuntikan, kram kaki, nyeri sendi, batuk, radang tenggorokan, pilek, sakit kepala, dan nyeri leher, mual, sembelit, dan diare. Kontraindikasinya, hipersensitivitas pasien dengan hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Obat non-hormon yang dapat mempengaruhi homeostatis mineral tulang adalah etilkalkitid kalsimimetik. Mekanisme kerja dan efek farmakodinamiknya merupakan aktivator allosterik bekerja spesifik meningkatkan sensitivitas CASR terhadap kalsium ekstraseluler dan juga mengaktifkan jalur sinyal CASR pada kelenjar paratiroid sehingga dapat mempertahankan homeostatis kalsium dalam tubuh dan mengurangi produksi hormon PTH. Pemberian secara intravena dengan dosis yang berbeda menunjukkan kadar plasmanya yang berbeda juga, sekitar 40-70% etilkalkitid terikat dengan protein plasma. Indikasinya menjadi salah satu pilihan tata laksana gangguan mineralisasi tulang akibat penyakit gagal ginjal kronik. Efek sampingnya, berkurangnya massa timus dan lien, namun massa kelenjar adrenal meningkat, hipertrofi ventrikel kiri, gagal jantung, hipokalsemia, pemanjangan intravena QT, terutama pada pasien yang memiliki faktor resiko. Kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap etilkalkitid atau terhadap eksipien yang terkandung di dalamnya. Efek toksiknya, tidak ada kejadian klinik terkait overdosis terhadap etilkalkitid. 2 adalah bisfosfonat alendronat alofel. Mekanisme kerjanya adalah bekerja dengan menekan aktivitas osteoklas bagian dengan menghambat farnesil pirofosfat sintesis dan menurunkan resorpsi tulang dengan menghambat fungsi osteoklas. Dosis untuk dewasa 1 tablet 70 mg per minggu atau 1 tablet 10 mg per hari. Diminum 15-30 menit sebelum makan, harus berdasarkan resep dokter. Indikasinya, osteoporosis pada wanita pasca menopause, efek sampingnya, nyeri abdomen, diare atau konstipasi, kembung, nyeri muskuloskeletal, sakit kepala. Kontraindikasinya, abnormalitas eksofagus dengan keterlambatan pengosongan seperti struktur atau akalasia. Tidak mampu berdiri atau duduk dengan selama minimal 30 menit. Hipokalemia, gangguan ginjal, hamil menyusui, dan anak. Efek toksik tulang adinamik, mungkin gagal ginjal, osteonekrosis rahang atau jarang, fraktur subtrochanter femur jarang. Diuretik hemat kalium, spironolakton. Mekanisme kerja dan efek farmakodinamiknya bekerja dengan memblokade ikatan aldosteron pada reseptor sitoplasma yang menyebabkan sekresi Na+ serta menurunkan sekresi K+ yang diperkuat oleh listrik. Sehingga pengeluaran kalium akan ditahan dan tidak terjadi hipokalemia. 70% spironolakton oral terserap oleh saluran cerna, mengalami sirkulasi enteropatik serta metabolisme lintas pertama. Dosis dewasa
25-200 mg dosis efektif rata-rata harian 100 mg dalam dosis tunggal atau terbagi. Indikasinya, asites dan edema perifer berhubungan dengan hipertensi portal dan hiperaldosteron, gagal jantung kongestif, sindrom nefrotik, hiperaldosteron primer, dan hipertensi. Efek sampingnya, gangguan CNS atau kantuk, kelesuan, kebingungan, sakit kepala, demam, ataksia, dan kelelahan, gangguan pencernaan, gastritis, hiperkalemia, dan ginekomastia. Kontraindikasinya, hiperkalemia, Addison's disease, anuria, gangguan ginjal berat, angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE inhibitor. Benzapril, mekanisme kerja dan efek farmakodinamiknya bekerja dengan memblokade konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 serta menghambat degradasi dari bradikinin yang merangsang sintesis zat vasodilatasi termasuk dengan prostaglandin E2 dan prostacyclin. ACE inhibitor ini mengurangkan aldosteron sehingga konsentrasi kalium serum meningkat. Indikasinya, hipertensi, efek samping, batuk, hipotensi, insufisiensi ginjal, hiperkalemia. Kontraindikasinya, kehamilan, hipersensitif benzapril, angiogema, diabetes yang menggunakan aliskiren. Ringkasan obat utama yang digunakan pada penyakit homeostatis mineral tulang. Pada subkelas vitamin D, metabolit, dan analog terdapat kolekalsiferol, ergokalsiferol, kalsitriol, doxerkalsiferol, parikalsitol, dan kalsiprotein. Pada subkelas bisfosfonat terdapat alendronat, trisedronat, ibandronat, pamidronat, dan zoledronat. Pada subkelas hormon terdapat heriparatid dan kalsitonin. Pada subkelas modulator reseptor estrogen selektif terdapat raloxifene. Pada subkelas inhibitor ligand terdapat denosumab. Pada subkelas agonis reseptor kalsium terdapat singakalset. Dan pada subkelas mineral terdapat kalium, fosfat, dan strontium. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.